Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini aku mau sharing tutorial mengisi dokumen refleksi tindak lanjut di pengelolaan kinerja ruang GTK tahun 2025. Yuk langsung saja ke tutorialnya. Pertama, kita masuk dulu ke website Ruang GTK. Kemudian pilih pengelolaan kinerja. Selanjutnya, kita lihat periodenya sudah benar atau belum. Pastikan periodenya adalah Januari sampai Desember 2025. Kalau sudah, kita lanjutkan ke bagian ini. Pilih sebagai pegawai. Pada tahap ini, praktik kinerja kita sudah 75%. Kurang satu tahap lagi untuk menuju ke 100%. Kita klik cek praktik kinerja. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan beberapa tahapan. Kalau teman-teman ketinggalan, bisa cek videoku sebelumnya ya. Udah aku cantumin di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut ke dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, di sini akan kita temukan formulir refleksi tindak lanjut. Di tahap sebelumnya, kita sudah pilih tujuan tindak lanjut, upaya, periode, dan kebutuhan dukungan. Bisa kita cek lagi di sini. Ada juga pilihan belajar dari ruang GTK dan bisa cek selengkapnya di sini. Oke, sekarang kita isi formulir refleksi tindak lanjut. Di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab, seperti inspirasi baru apa yang didapatkan, kemudian dari inspirasi itu apa perubahan praktik yang sudah dilakukan, kemudian ada tantangan yang paling sulit, dan juga solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Oke, kita jawab pertanyaan yang pertama. Apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Dari upaya tindak lanjut ini, saya terinspirasi bahwa keterlibatan merata dalam diskusi kelompok kecil dapat ditingkatkan melalui pemantauan peran aktif dan umpan balik antar peserta didik. Strategi ini membantu mereka lebih menyadari tanggung jawab masing-masing dan mendorong partisipasi yang lebih seimbang dalam kelompok. Kemudian, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Berdasarkan inspirasi tersebut, saya mulai menerapkan pemantauan peran aktif dengan menggunakan formulir umpan balik antar peserta didik di akhir kegiatan. Saya juga memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menetapkan indikator peran aktif secara bersama-sama. Nah, untuk jawaban-jawaban ini bisa teman-teman ubah atau sesuaikan lagi dengan tujuan tindak lanjut. Karena bisa aja tujuan tindak lanjut yang aku pakai ini berbeda dengan yang teman-teman pilih. Selanjutnya, apa 3 tantangan yang paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran dan komitmen peserta didik.
Yang kedua, manajemen waktu yang terbatas. Dan yang ketiga adalah kesiapan guru dalam melakukan pemantauan. Nah, dari ketiga tantangan tersebut, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Yang pertama, melakukan pembiasaan secara bertahap dengan menjelaskan manfaat umpan balik dalam meningkatkan kerjasama dan kemampuan berpikir. Yang kedua, menggunakan sebagian waktu penutup pelajaran untuk refleksi agar tidak mengganggu kegiatan inti. Dan yang ketiga adalah mendokumentasikan hasil pemantauan secara berkala agar guru tidak mencatat semua hal secara detail setiap saat. Nah, di sini ada lagi pertanyaannya sama, tapi yang tadi mengacu pada peningkatan fasilitas diskusi kelompok kecil. Nah, yang sekarang itu instruksi pembelajaran yang mencakup strategi dan komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Oke, yang pertama, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Saya menyadari bahwa pertanyaan yang menantang dan komunikasi yang terbuka dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Strategi ini membuat mereka lebih aktif, penasaran, dan terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian, berdasarkan inspirasi tersebut, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Saya mulai menerapkan pertanyaan HOTS dalam pembelajaran dan memberi lebih banyak kesempatan diskusi terbuka di kelas. Penyampaian materi juga lebih kontekstual dan merangsang rasa ingin tahu peserta didik, sehingga mereka aktif berpikir, bertanya, dan berpendapat. Kemudian, apa 3 tantangan yang paling sulit yang akan Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Yang pertama, peserta didik belum terbiasa berpikir kritis. Yang kedua, manajemen waktu dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, butuh latihan untuk merancang pertanyaan yang mampu merangsang nalar kritis, namun tetap sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang terakhir, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Yang pertama, membangun budaya kelas yang menghargai setiap pendapat dan menjadikan kesalahan sebagai bagian dari proses belajar. Yang kedua, menggunakan taksonomi Bloom sebagai panduan dalam merancang pertanyaan. Yang ketiga, memfokuskan pertanyaan kritis pada poin-poin kunci materi agar waktu tidak tersebar ke hal-hal yang kurang esensial. Nah, kalau udah selesai, teman-teman bisa simpan draft dulu. Siapa tahu mau mengubah isian dari refleksi yang tadi.
Tentunya refleksi yang sudah kita isi tidak akan hilang jika sudah disimpan draft. Nah, kalau teman-teman udah yakin, bisa langsung klik kumpulkan. Jangan lupa dicentang kotak kecil ini, lalu kumpulkan. Kalau sudah selesai, kita bisa kembali ke beranda. Dan praktik kinerja kita sudah berubah dari yang awalnya 75% menjadi 100%. Di video selanjutnya, kita akan membahas tutorial pengisian pengembangan kompetensi dan pelaksanaan tugas pokok. Oke teman-teman, itu dia tutorial mengisi dokumen refleksi tindak lanjut di pengelolaan kinerja ruang GTK 2025. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat. See you next video. Bye-bye.